Wabarakatuh. Good day everyone. Saya Lia Sari Anggraini dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek yang mempengaruhi pembelajaran peserta didik, mulai dari karakteristik perkembangan, gaya belajar, hingga pendekatan-pendekatan yang dapat kita terapkan untuk menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif dan bermakna. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang lebih baik, memberikan ruang bagi setiap anak untuk tumbuh, serta berkembang sesuai dengan potensi mereka. Nah, lalu apa itu belajar dan bagaimana peserta didik dapat mendapat pengalaman belajar yang sesuai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Nah, oleh karena itu, guru perlu memahami strategi yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai untuk membantu terciptanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Pada bagian ini, kita akan mengenal dan mempelajari berbagai teori belajar dan teori perkembangan. Dengan mempelajari teori belajar, seseorang guru dapat memahami tata cara dan pengaplikasian konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini hadir sebagai kisah yang berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu dan saling melengkapi satu sama lain. Setiap teori belajar yang muncul merupakan bentuk kritik atau perbaikan terhadap pemikiran terhadap teori sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita perlu memiliki pola pikir yang terbuka untuk mampu memilah setiap praktik baik pada teori-teori berikut sesuai dengan konsekuensinya dalam proses pembelajaran. Teori pembelajaran terdiri dari teori behavioristik, teori sosial kognitif, teori konstruktivisme, serta teori humanistik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan yang diterima tersebut. Nah, berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bagaimana belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon pun akan tetap dikuatkan. Nah, berikut adalah ciri-ciri teori behavioristik. Seperti pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, kemudian mementingkan bagian-bagian elemenistik, kemudian mementingkan peranan aksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, serta memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Kelebihan dari teori belajar behavioristik yaitu mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Hal ini dikarenakan teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Kemudian teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Selain itu, teori behavioristik juga mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kemudian, teori behavioristik ini mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu, kemudian mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Kemudian teori behavioristik juga mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik pembiasaan. Selain itu, teori behavioristik juga dapat diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan, pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Tentu saja hal ini dapat merujuk pada tahapan perkembangan dan kesiapan belajar anak.
Namun, teori behavioristik juga memiliki kekurangan berupa cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Teori behavioristik juga bersifat teacher center atau hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Teori belajar behavioristik juga membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan mengajar. Kemudian teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Yang terakhir adalah teori belajar behavioristik tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Tokoh-tokoh yang ada dalam teori behavioristik adalah yang pertama adalah Frederick Skinner, di mana beliau mengusungkan teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku dipelajari dan dipertahankan berdasarkan konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah, Skinner berpendapat bahwa makhluk hidup cenderung mengulangi perilaku yang menghasilkan hasil yang positif, penguatan, dan menghindari perilaku yang menghasilkan hasil yang negatif. Tokoh yang kedua adalah tokoh Ivan Pavlov, di mana beliau mengusungkan teori belajar classical conditioning. Jadi inti dari teori classical conditioning menjelaskan bagaimana makhluk hidup dapat belajar melalui proses asosiasi antara stimulus netral dan stimulus alami. Teori ini memiliki pengaruh besar dalam dunia psikologi, terutama dalam pemahaman tentang pembelajaran perilaku dan bagaimana kebiasaan atau respon otomatis dapat terbentuk atau diubah. Tokoh yang ketiga yaitu Edward Lee Thorndike, di mana teori belajar koneksionisme yang menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui pembentukan hubungan antara atau koneksi antara rangsangan, stimulus, dan respon. Nah, contoh-contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas yaitu seperti guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, kemudian guru cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran, dan guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik itu dari sisi positif maupun sisi negatif. Teori belajar yang kedua adalah teori sosial kognitif. Albert Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Nah, berikut adalah gambar yang menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku yang hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkan. Proses belajar semacam ini disebut sebagai observational learning atau pembelajaran melalui proses pengamatan. Teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari penerapan teori sosial kognitif dalam proses pembelajaran. Ciri yang pertama yaitu teori sosial kognitif meyakinkan bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Kemudian teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Kemudian teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Dan teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, meniru, kemudian
meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Nah, berikut adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam mempelajari menggunakan teori kognitif dalam pembelajaran. Salah satunya adalah meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal. Kemudian bisa membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Kemudian meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Selain itu, guru juga bisa membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Menurut Jean Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Proses yang pertama adalah proses organisasi informasi, yaitu di mana proses ini ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya dalam otak mereka. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapat, sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi atau pengetahuan. Yang kedua adalah proses adaptasi, di mana proses ini berisi dua kegiatan. Yang pertama adalah penggabungan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia, atau disebut juga sebagai asimilasi. Yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru, sehingga terjadi keseimbangan. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Nah, munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan antara alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengolah informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, atau disebut juga sebagai zona perkembangan proksimal. ZPD merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang ketika anak melakukan perilaku sosial. Ide dasar lainnya yaitu teori belajar Vygotsky adalah scaffolding, di mana scaffolding ini adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seseorang anak yang sedang berada pada awal belajar. Kemudian sedikit-sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Contoh pertama yaitu seperti mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri. Nah, berarti guru telah membantu peserta didik untuk menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab sebagai proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecahan masalah. Contoh kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Nah, berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara guru untuk mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon dan menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan dan informasi yang diterimanya.
Yang kemudian contoh penerapan lainnya adalah ketika mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, ya, atau disebut juga sebagai higher order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Nah, guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau ide-ide mereka. Teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Dan pada teori ini dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar mengembangkan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebagai proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Nah, domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan perasaan, komunikasi yang terbuka antar peserta didik dengan guru maupun sebaliknya, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kemudian belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar juga bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Sedangkan makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Dan setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya dan belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik salah satunya adalah teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow, di mana dinyatakan bahwa kebutuhan manusia diatur dalam urutan atau hierarki. Maslow menggambarkan teori ini sebagai sebuah piramida, di mana kebutuhan dasarnya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers, di mana teori belajar berdasarkan kepribadian manusia. Pembelajaran berdasarkan proses yang didorong oleh kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri dan pengembangan potensi pribadi. Carl Rogers menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna hanya dapat terjadi jika individu merasa didukung dalam mengembangkan diri mereka sepenuhnya dan dalam lingkungan yang kondusif. Tokoh yang ketiga adalah William Glasser, di mana teori belajar kontrol teori yang berfokus pada bagaimana manusia termotivasi oleh kebutuhan internal dan bagaimana perilaku mereka merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Contoh penerapan teori humanistik di ruang kelas yaitu pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Kemudian guru juga mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar, dan guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, buku-buku, media sosial, media visual maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Nah, selain mengetahui teori pembelajaran, seseorang guru juga harus memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karenanya, guru bertanggung jawab atas banyaknya ragam variasi peserta didik di kelas untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Nah, terdapat isu perkembangan yang paling penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak meliputi nature-nurture, continuity dan discontinuity, serta early and later experience. Yang pertama adalah isu nature merujuk kepada warisan biologis, sedangkan isu nurture merujuk pada pengaruh lingkungan individu. Misalnya, seseorang anak yang mewarisi gen kedua orang tuanya saat masih kecil, pengaruh lingkungan seperti nutrisi, pembelajaran, pola asuh, dan dorongan dari lingkungan dapat merubah aktivitas genetik dalam sistem saraf mereka berdasarkan dari kebiasaannya. Yang kedua yaitu isu perkembangan continuity dan discontinuity. Nah, di mana isu ini berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau justru bertahap. Yang ketiga adalah isu early and later experience. Isu perkembangan ini adalah faktor utama dari perkembangan anak, terutama dalam masa pertumbuhan. Nah, agar memahami tahap perkembangan peserta didik, mari kita bahas satu persatu dalam pembahasan berikut ini. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf manusia.
Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Nah, perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek. Di antaranya, satu, sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, serta kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Perkembangan fisik pada masa bayi, di mana kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Masa bayi merupakan mempunyai gerakan spontan atau refleks yang mendominasi gerakan yang terus-menerus berkembang. Gerakan ini bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi atas stimulus dari lingkungan. Yang kedua yaitu perkembangan fisik pada masa kanak-kanak, di mana pada masa ini individu sudah mulai mengenal lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerakan-gerakan yang secara cermat, rumit, dan kompleks, sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan. Olahraga yang bersifat universal, serta dapat mengembangkan pola permainan dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Yang ketiga yaitu perkembangan fisik pada masa remaja. Dan pada tahap ini perubahan fisik tampak berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Gejala primer yang ditandai oleh perubahan postur tubuh serta percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Kemudian perkembangan fisik pada masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan sosial emosional. Kita akan fokus pada dua teori utama, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Bronfenbrenner membagi konteks sosial atau lingkungan menjadi 5 sistem sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek mikrosistem, di mana lingkungan terdekat dan langsung yang berinteraksi dengan individu secara sehari-hari. Ini mencakup hubungan dan aktivitas yang paling dekat dengan individu, seperti keluarga, teman, sekolah, dan komunitas terdekat. Yang kedua adalah mesosistem, di mana adalah interaksi antara berbagai mikrosistem dalam kehidupan individu. Yang ketiga adalah eksosistem, di mana mencakup lingkungan eksternal, yang mana lingkungan ini tidak secara langsung melibatkan individu, tetapi masih memiliki pengaruh signifikan pada kehidupan individu. Dan yang keempat adalah makrosistem. Makrosistem terdiri dari nilai budaya, norma, kebijakan, hukum, dan sistem kepercayaan yang lebih luas yang dapat ada dalam masyarakat atau negara. Yang kelima adalah renosistem. Definisinya adalah renosistem ini mengacu pada dimensi waktu dalam perkembangan individu, baik dari segi perubahan dalam siklus hidup individu maupun perubahan lingkungan yang lebih luas dengan seiringnya waktu. Dengan memahami teori ekologi Bronfenbrenner, kita dapat lebih memahami bagaimana lingkungan dan konteks sosial budaya mempengaruhi perkembangan individu secara menyeluruh. Nah, teori kedua dalam perkembangan sosial emosional adalah teori perkembangan rentang hidup dari Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana individu berkembang secara psikososial sepanjang rentang hidup mereka. Setiap tahap melibatkan konflik atau krisis yang harus dihadapi dan diselesaikan individu untuk mencapai perkembangan yang sehat dan seimbang. Ada 8 tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Teori Erikson ini menekankan bahwa perkembangan psikososial adalah proses yang berkelanjutan dan setiap tahap memiliki tantangan atau krisis yang unik. Kemudian teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana individu mengembangkan pemahaman mereka tentang moralitas dan etika seiring bertambahnya dengan usia. Nah, Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan yang masing-masing terdiri dari 2 tahap, sehingga terdapat 6 tahapan dalam perkembangan moral. Tingkat yang pertama yaitu tingkat prakonvensional, di mana perkembangan moral didasarkan pada pertimbangan egois dan berorientasi pada penghargaan atau penghindaran hukuman. Anak-anak umumnya berada pada tingkatan ini. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat konvensional, di mana individu mulai memahami norma dan nilai sosial, serta berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Tingkat yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional, di mana pada tingkat ini, individu mengembangkan pemahaman moral yang lebih mendalam dan melampaui norma-norma sosial. Kesimpulannya, teori perkembangan moral Kohlberg ini menekankan bahwa perkembangan moral adalah proses yang kompleks dan bertahap, di mana individu beralih dari pemikiran yang sangat sederhana dan egois ke pemikiran yang lebih kompleks dan berbasis prinsip. Nah, agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana sih gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Informasi terkait karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran, dan latar belakang peserta didik dapat meliputi etnik, budaya kultural, ataupun status sosial dan lainnya. Nah, guru diharapkan dapat mengetahui dan memahami semua karakteristik ini. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Nah, aspek itu meliputi kemampuan awal, di mana cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik ini dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu melalui pretest ataupun menggunakan teknik non-tes seperti wawancara. Selain itu, guru harus mengetahui kesiapan peserta didik yang mana mencakup beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses belajar mereka, antara lain minat, gaya belajar, dan motivasi. Ketiga aspek ini saling terkait dan berperan dalam menentukan seberapa efektif siswa dapat terlibat dalam pembelajaran. Kesimpulannya, kesiapan peserta didik dalam bentuk minat, gaya belajar, dan motivasi sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan memahami dan memperhatikan ketiga aspek ini, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan dan pencapaian siswa. Baiklah, dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan kita dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang lebih baik, memberikan ruang bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kita terapkan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.